punika kepanggih malih kalih kula Kismika Puan Kamal ing pawarta Tirta News. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Museum Sono Budaya ing Ngupasan, Gondomanan, Kota Ngayogyakarta. Menika pawartos jangkepipun. Museum Sono Budaya. Museum punika mapan wonten ing sisih kidul alun-alun lor Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Lan sampun kawentar minangka museum kanthi koleksi budaya Jawa paling pepak salebetaning Nusantara sasampunipun Museum Nasional Jakarta. Museum Sono Budaya nglantaraken warisan sejarah saha kabudayaan Jawa, Bali saha Madura, katusan wayang, kulit, keris, gamelan, batik, tosen aji saha piranti upacara adat. Ora namung minangka papan panyimpenan benda-benda kuno, nanging ugi minangka pusat pangajaran, panaliten saha panglipur kangge para rawuh. Kanthi arsitektur ingkang ngemu gaya Jawa klasik, para pamirsa saged ngraosaken swasana jaman biyen nalika mlebet lan ndeleng saben sudutipun museum Sono Budaya dados bukti nyata bilih kabudayaan Jawa taksih kinangkiti dipun wuri-wuri saha dipun lestantunaken kangge generasi ing tembing. Museum Sono Budaya dipunadekake amargi saking pamrih nguri-nguri lan nglestantunake warisan budaya Jawa. Wiwitanipun taun 1919 wonten perkumpulan ingkang sinebat Java Institute. Dipunadekake dening Dr. Husin Jajadiningrat, Dr. Purbajaraka saha para ahli kabudayan sanesipun. Tujuanipun supados kabudayan Jawa, Bali saha Madura saged dipulestarekake kanthi langkung tertib. Saking gagasan punika, lajeng dipunbikak museum ingkang kaparingi nama Museum Sono Budaya. Bangunanipun dirancang dening arsitek insinyur Thomas Carson kanthi gaya Jawa tradisional. Museum punika dipun resmiake dening Sri Sultan Hamengkubuwana ke-8 ing tanggal 6 November 1935. Wiwit wekdal punika, Sono Budaya dados papan penyimpenan, pameran, saha sinau babagan kabudayan Jawa lan Nusantara. Pertama-tama dari bersama kakak siapa? Kiara. Oke. Apa yang membuat kakak tertarik buat berkunjung ke Museum Sono Budaya? Iya. Jadi pertama ini pertama kali saya ke Yogyakarta. Dan saya bukan dari Jawa, bukan orang Jawa. Saya secara keseluruhan tertarik dengan budaya Jawa. Dan saya dengar ini salah satu museum yang menyediakan overview untuk budaya Jawa. Misal tadi ada pakaian tradisionalnya atau sejarah-sejarahnya juga. Dan menurut kakak setelah berkeliling di dalam Museum Sono Budaya, apakah cukup menarik dan informatif? Yap, menurut saya sangat menarik dan informatif, terutama untuk orang yang tidak begitu familiar dengan kultural Jawa. Karena itu juga menyediakan informasi, misal seperti pakaian batik. Pakaian batik kan tersebar ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kita nggak terlalu paham misal motif ini artinya apa, kapan digunakan. Jadi sangat informatif menurut saya. Dan apa harapan kakak untuk Museum Sono Budaya ke depannya? Mungkin lebih ke technical problem. Tadi kan ada garis yang kalau kamu melewati itu sensornya bunyi. Iya. Menurut saya itu bagus untuk melindungi eksibisinya. Tapi itu kayak kadang jadi bikin nggak fokus gitu loh. Kenapa nggak dibikin physical barrier aja gitu? Oh iya. Jadi bikin nggak fokus. Kadang kamu harus hati-hati juga kayak mengawasi step kamu di bawah. Sekaligus kamu sedang menikmati exhibitnya gitu. Jadi itu kayak kadang bikin terdistraksi. Jadi menurut saya pribadi physical barrier lebih gampang kayaknya untuk dinikmati exhibitnya. Oke, Kak. Terima kasih ya Kak telah menjawab. Semoga bisa bantu. Amin. Makasih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat ya, yang menjadi edukator di sini. Ada wawancara ini Mas ya? Ya, Dari sekolah mana Mas? Sekolah SMA Negeri 1 Kasihan. Satu Kasihan itu Firtau ya. Ya. Baik, pertanyaan boleh disampaikan? Pertanyaan pertama, sejak kapan museum ini berdiri? Ya, Museum Sono Budaya ini didirikan tahun 1935
itu diresmikannya. Kalau pembangunan gedungnya itu dimulai tahun 1934. Jadi setahun setelah pembangunan pertama, kemudian di tahun kedua itu diresmikan. 1935 sebelum Indonesia merdeka, 10 tahun ya. Oke. Pertanyaan kedua, apa latar belakang dari berdirinya museum ini? Oke, museum ini didirikan oleh satu organisasi namanya Java Institute. Nah, itu organisasi itu bergerak di bidang penelitian, pendidikan, kemudian kesenian, dan mereka melakukan penelitian itu atas dasar kecintaan mereka terhadap budaya. Nah, kemudian atas apresiasi yang dilakukan oleh mereka, maka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dikasihlah tanah ini yang sekarang menjadi museum ini, sebagai apresiasi untuk menyimpan koleksi mereka, hasil penelitian mereka. Ya, tentu dimaksudkan untuk merawat kebudayaan, merawat koleksi-koleksi yang memiliki nilai historis yang tinggi seperti itu, dan juga untuk memperkenalkan kebudayaan Jawa khususnya terhadap generasi muda seperti itu. Kemudian Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara museum mendapatkan beragam koleksi? museum ini seperti yang saya sampaikan tadi, koleksinya mayoritas berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Java Institute. Nah, mereka melakukan penelitian di Jawa, Bali, dan Madura, dan hasil koleksinya diletakkan di museum ini. Kemudian ada juga yang satu keluarga yang memberikan hibah atau menitipkan barangnya ke museum ini. Nah, ada beberapa koleksi yang berasal dari situ. Kemudian ada juga titipan dari Balai Pelestari Cagar Budaya atau BPCB, dan diletakkan di museum ini. Dan sampai sekarang kita pamerkan dan bisa dinikmati oleh pengunjung semuanya. Kemudian Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara museum merawat koleksi agar tetap awet? perawatan koleksi tentu ada setiap hari Senin ya, karena kan Senin museumnya tutup, dan tentu kesempatan itu kita gunakan untuk merawat koleksinya. Ada yang dirawat dengan cairan khusus, misalnya anti jamur ya. Ada juga yang dibersihkan dari karat, misalnya itu keris, dan koleksi-koleksi logam yang lain juga. Ada juga yang sekedar dibersihkan tempat penyimpanannya untuk menjaga keawetan dari koleksi tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada lagi. Untuk pertanyaan terakhir, siapakah target pengunjung museum ini? Targetnya semua kalangan bisa kami terima di museum ini, baik pelajar ataupun wisatawan, dan kami sangat terbuka untuk pelajar yang mau datang ke museum ini untuk belajar tentang koleksi-koleksi sejarah yang ada di sini. Kemudian untuk tamu wisata, kita juga sangat terbuka untuk mereka memperkenalkan kebudayaan Jawa di museum ini, dan dengan harapan dengan kedatangan mereka itu menaikkan tingkat kepariwisataan di Yogyakarta. Nah, dengan harapan mereka dapat mengajak keluarga mereka atau teman-teman mereka untuk berkunjung ke museum ini. Nah, kemudian juga bagi para peneliti, misalnya ada peneliti dari luar negeri, nah ya, tentu kita juga menerima mereka dengan baik, dengan harapan mereka dapat melakukan penelitian dengan baik, dan hasilnya mereka mendapat jawaban apa yang sedang mereka teliti. Kemudian yang ada lagi, Sudah Kak? sudah. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih. Dengan Mas siapa ini? Adin. Adin ya. Iya. Nanti kalau suatu saat itu wawancara atau mau belajar di museum ini, silahkan ajak teman-temannya yang lain. Sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Indah. Jadi di sini saya sebagai edukator Museum Sono Budoyo. Di sini saya mau mempertanyakan, sejak kapan museum ini berdiri? Jadi museum ini tuh dibangun pada tahun 1934, lalu diresmikannya tuh 1935 pada masa Hamengkubuwono ke-8.
Apa latar belakang dari berdirinya museum ini? Jadi ini sebenarnya agak panjang ya. Jadi ini museumnya itu kan ya pada masa kolonial Belanda. Jadi basicnya dulu tuh ada organisasi yang anggotanya tuh kolonial Belanda sama orang pribumi. Nah, jadi orang Belanda itu pada zaman dulu suka menyimpan, mengumpulkan koleksi tentang kebudayaan Jawa, Bali, Madura sama Lombok. Gitu. Ini mau di stop dulu kah? Lanjut aja Kak. Ya. Jadi ada organisasi yang namanya Java Institute, terus suka menyimpan koleksi kebudayaan Jawa, Bali, Madura sama Lombok. Nah, terus dibuatlah museum ini untuk dipamerkan secara luas terhadap orang banyak dan untuk lebih terawat untuk koleksinya itu. Ya, lanjut, bagaimana cara museum merawat koleksi agar tetap awet? Jadi untuk museum ini itu untuk perawatannya sebenarnya kita ada kayak beberapa seksi, jadi beberapa bagian sektor itu untuk perawatannya itu ada di bagian tim koleksi. Nah itu nanti kayak mungkin ada jadwalnya sendiri, rulesnya sendiri untuk perawatannya. Biasanya itu hari Senin. Jadi untuk konservasi itu karena Senin museum libur, jadi bisa dipakai untuk perawatan koleksi museum. Ya, selanjutnya siapakah target pengunjung museum ini? Jadi untuk targetnya sebenarnya tuh buat segala kalangan ya. Karena tapi museumnya kan pengen bertujuan untuk mengedukasi. Jadi kayak misalnya untuk anak-anak sekolah, generasi Gen Z itu diharapkan ya bisa mendatangi museum ini ya, berkunjung ke museum ini gitu. Ya, habis itu terakhir langkah apa yang dilakukan untuk menarik pengunjung? Jadi untuk langkah yang menarik, jadi kita sebenarnya tuh ada 2 gedung itu dengan harga 10.000 buat dewasa, 5.000 buat anak. Nah itu nanti di gedung yang kedua itu nanti ada gedung Hasta Brata, itu nanti ada wahana interaktif di lantai 5 dan 6. Itu nanti ada beberapa video mapping, ada permainan juga, ada permainan panahan atau jemparingan pakai VR, nanti sama ada permainan tembang dolanan. Nah itu bisa menarik minat buat berkunjung ke museum ini gitu. Udah sekian dari saya, makasih, maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.